Ya, halo semuanya. Sekarang saya akan melakukan tutorial gimana cara mengerjakan em, mana? Nah, library program atau latihan pada praktikum PBO minggu pertama RC. Ya, RC. Nah, di sini itu ada soal buatlah sebuah Python, program Python tentang administrasi perpustakaan dengan menggunakan konsep enkapsulasi yang telah diajarkan pada praktikum pada minggu tersebut. Nah, kita akan membuat sebuah library book yang isinya itu merupakan objek book atau buku di dalam sebuah perpustakaan dan berikut merupakan properti atau metodenya juga. Oke, di sini ada properti berbagai properti terus metodenya. Nah, metodenya ini kita cuman bisa get. Terus untuk yang metode availability ini yaitu menggunakan is available. Kenapa? Karena availability ini itu nantinya bakalan menjadi boolean ya. Oke. Terus di sini check in dan ini check out. Check in check out ini kalau check in dia meminjam. Kalau check out dia mengembalikan buku. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba dulu. Kita copy aja ini. Kita buat Python baru ya. Namanya library aja kali ya. Library.py gitu. Nah, ini kita komen. Jadi ini nggak usah kalian tulis ini, tapi susah juga ya. Ya udah hapus dulu aja. Kita pertama buat kelasnya. Kelas apa? Kelas book ya. Ini gue zoom. Kelas book. Nah, cara membuat konstruktor. Jadi, aduh, ini namanya konstruktor. Jadi kita bakalan ngebuat sebuah konstruktor. Apa sih konstruktor? Konstruktor itu? Konstruktor itu adalah em, fungsi yang dijalankan pada saat kita pertama kali membuat sebuah objek. Jadi kita bakal ngebuatnya dengan cara def underscore 2 kali init underscore 2 kali buka kurung self. Nah, self ini wajib ya. Nah, ini udah kayak gini template-nya. Selanjutnya kita menggunakan menambahkan variabel atau atribut yang ada pada buku. Jadi atributnya itu apa? Atribut atau properti ya. Propertinya adalah book name. Langsung aja name. Terus ISBN, author, publisher, genre. Dah, itu aja. Kenapa sih kok availability-nya itu nggak nggak disangkutin di sini? Ya karena kalau kita membuat sebuah buku, istilahnya kita menambahkan sebuah buku di perpustakaan gitu ya, itu pasti availability-nya atau ketersediaan bukunya itu pasti tersedia kan. Nah, itulah kenapa availability-nya itu nggak usah ada di sini. Nanti kita set aja langsung. Oke, caranya self underscore 2 kali name sama dengan name. Nah, apa sih maksudnya underscore 2 kali di sini? Itu artinya adalah private constructor. Artinya adalah variabel yang ada underscore 2 kali ini hanya bisa diakses oleh kelas book tersebut. Ini ya. Nanti kita coba. Kita coba self ISBN. ISBN sama dengan ISBN. Self double underscore author sama dengan author. Terus self titik underscore 2 kali publisher sama dengan publisher. Self titik underscore 2 kali genre sama dengan genre. Nah, kalau udah, sekarang kita buat yang availability. Availability sama dengan true. Langsung true aja. Nah, kalau udah gini, ini kita udah berhasil ngebuat sebuah konstruktor dari kelas buku. Jadi, kalau kita mau buat buku, kita harus masukin yang namanya name, ISBN, author, publisher, dan genre. Seperti itu. Lanjut.
kita akan membuat kita akan membuat beberapa metode ya. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metode guys. Oke, kita coba ya. Jadi pertama kita buat getternya dulu nih, getternya ini. Berarti kita buat getter atau get aja, get name buka kurung self. Nah, kalau kita mau mengambil sebuah nama, sebuah variabel dari sebuah kelas, mengambil variabel yang ada dalam satu kelas yang private ya, yang ada underscore 2 kali ini, kita harus menggunakan self nantinya. Jadi kita manggilnya self titik double underscore ini nanti. Nah, ini kita return self titik name yang ada underscore-nya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memanggil fungsi getName, maka dia akan mengembalikan nilai dari variabel private yang bernama name ini. Nah, coba deh ya, kita anggapannya membuat sebuah buku nih, buku A gitu ya. Jadi kita masukin di sini book. Ini kita masukin book, jangan book, legendary book gitu ya. Story aja, story. Nah, terus ISBN-nya gua tulis satu-satu. Terus autornya itu misal Gramedia. Lalu ini author ya. Author itu misal Wu gini. Nah, terus publishernya si Gramedia. Selanjutnya genrenya itu komedi misal. Oke. Oh, sorry ya. Ini nggak gini cara buat di Python. Kebiasaan C++. Nah, cara ngebuat sebuah buku A yaitu seperti ini. Jadi kita panggil kelasnya book. Setelah itu masukin atribut-atributnya yang diperlukan. Yang pertama kita butuh name, yang kedua kita butuh ISBN, ketiga author, seterusnya. Sekarang kita bakalan dapetin namanya. Nah, caranya adalah dengan buku a dot get name. Coba ini kita print ya. Kita print. Harusnya dia keluar legendary story ya nggak? Coba kita print. Tunggu sebentar. Nah, keluar ya legendary story. Maksudnya yang tadi gue bilang private itu apa? Jadi kayak gini. Kalau kita mau ngambil variabel ini secara langsung, jadi kayak gini ya. Buku A underscore 2 kali name. Coba kita cek. Nah, lihat. Atribut error. Book object has no attribute underscore 2 kali name. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengakses variabel private tersebut di luar kelasnya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya di luar kelas itu adalah di luar yang ini nih. Kalau kalian lihat tabnya nih ya. Tab itu ini nih, indentasi. Indentasi itu spasi lah ya. Ini kan ada kuning, ada hijau. Nah, kalau di area book berarti yang daerah sini kan. Ini udah daerah lain lagi kan. Nah, berarti yang daerah sini itu udah di luar book. Jadi yang di luar book ini nggak bisa ngakses secara langsung si ISBN ini, author ini, publisher ini, genre ini, availability ini. Dia hanya bisa mengambilnya dengan cara fungsi getter ini, define get name. Oke. Nah, jadi cara kita dapetin name-nya ya cuman kayak gini doang. Nggak ada cara lain. Nah, tuh. Kayak gitu doang. Terus gimana cara kita ngubahnya bang? Nah, ngubahnya itu kita coba deh buku a titik underscore name. Bisa nggak dia kita ubah misal jadi Linux wow gitu. Wow.
Coba ya, kita get name nih. Set, nggak berubah dia. Kenapa? Karena lagi-lagi ini adalah private. Jadi kalau dia ngakses secara langsung, dia nggak bakalan berubah. Nggak bakalan bisa diakses. Karena dia bersifat private dan hanya kelas tersebut yang bisa mengaksesnya secara langsung. Nah, gimana sih caranya kita mengubah nilai dari name tersebut? Cara merubahnya kita membuat sebuah fungsi yang bertujuan untuk set name-nya atau disebut biasanya setter kalau di dunia OOP. Jadi def set name self tambahin satu lagi nama yang baru, new name deh, new name titik dua. Nah, baru deh kita self titik name yang tadi yang ada underscore-nya jadi new name. Begitu. Jadi ini nggak lagi berlaku, tapi ini gue komen aja ya. Tapi caranya adalah buku a dot set name buka kurung new name-nya apa? Linux. Wow. Coba deh kita print ya. Harusnya kan legendary story. Dia berubah nggak? Cus. Anjay, berubah. Linux. Wow. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu untuk getter setter. Nah, karena di sini kita fokus ke pembuatan getter doang, jadi kita bakalan aduh, kita bakal ngebuat getter aja. Jadi ini gua copy aja lah ya. Kita bakalan buat di sini. Ini gua copy, paste sebanyak 1 2 3 4 5 ya. 5. Tuh 2 3 4 5. Terus 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 terus. Oke. Yang pertama get ISBN. Yang kedua get author. Yang keempat get publisher. Yang ke keberapa lah ini? Get genre. Ini get availability. Nah, kalau get availability ini itu dia nggak pakai get namanya. Sebenarnya penamaan aja sih. Kenapa? Karena availability itu kan dia tipe datanya adalah boolean. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita kasih nama is. Nah, kalau is itu artinya mengindikasikan bahwa variabel private tersebut merupakan tipe data boolean, true or false. Jadi kalau kita mau ngecek apakah dia apakah dia available, jadi cuman manggil ini aja. If is available, mungkin ini lebih bagusnya available ya. Nah, is available. Nah, gitu. Intinya is itu untuk boolean. Seperti itu. Nah, sekarang kita ubah nih ya. Return ISBN, yang ini author, yang ini publisher, yang ini genre, yang ini availability. Sip. Oke, getternya udah selesai nih, getternya. Sekarang kita bakalan buat fungsi check in dan check out. Jadi kita bakalan membuat fungsi check out terlebih dahulu. Check in terlebih dahulu. Berarti def check in. Nah, caranya pertama adalah kalau kita mau minjem buku itu harus mengecek ketersediaan buku kan. Kalau dia tersedia berarti kita boleh minjem. Kalau enggak ya kita nggak bisa minjem, ya enggak. Oke, pertama adalah cek apakah buku tersedia. Gitu ya. Nah, caranya adalah if is available langsung aja bisa. Jadi sorry, ini tambahin self aja. Nah, if self titik kok mau is available.
self titik. Oh, nah kayak gini. If self is available, maka kita akan meminjam buku. Nah, kita print aja lah, print berhasil meminjam buku. Mungkin kita kasih nama juga ya biar bagus, F. Nah, fungsi F ini adalah format. Jadi kalau kita mau menggunakan atau menambah nilai dari suatu variabel, kita cukup manggilnya kayak gini aja. Self.get name. Nah, kayak gitu. Jadi kita berhasil meminjam buku, spasi, namanya buku apa. Kayak gitu. Nah, setelah meminjam buku berhasil, kita harus mengubah ketersediaannya menjadi tidak tersedia dong, karena logiknya kalau kita minjem buku, otomatis buku tersebut tidak tersedia untuk dipinjamkan lagi ke orang lain. Nah, jadi kita harus membuat buku tidak tersedia. Set aja lah, set buku tidak tersedia. Jadi kita ubahnya dengan cara self titik underscore availability sama dengan false. Nah, kayak gitu. Terus ini kan kalau tersedia ya, jika tersedia. Nah, sekarang kita bakalan membuat fungsi else. Ini artinya jika tidak tersedia, maka kita akan mengeluarkan bahwa buku, pakai F lagi aja ya, buku self.getName sedang dipinjam gitu. Nah, kayak gitu. Itu untuk check-in ya. Sekarang kita bakalan buat check-out. Nah, check-out ini berarti kebalikannya dari check-in. Kalau dilogikain ya. Sekarang def check-out. Nah, kalau udah kayak gini, kita buat aja. Kita cek apakah buku tidak tersedia, apakah buku sedang dipinjam ya. Nah, caranya gimana sih? Caranya dengan melakukan percabangan if not self.is available. Nah, jika buku sedang dipinjam. Nah, maka kita akan print F. Ini mengembalikan buku ya. Jadi berhasil mengembalikan buku self.getName. Ini kita kasih namanya, terus kurung kurawal, dan kita bakalan set bukunya jadi tersedia dengan cara kayak gini tadi, cuman kita ubah jadi true ya. Nah, setelah itu kita bakalan cek jika bukunya tersedia alias bukunya tidak dipinjam oleh siapapun ya, maka kita akan print pakai F lagi, buku self get name tidak dipinjam oleh siapapun. Tidak sedang ya, tidak sedang dipinjam, gini aja. Nah, ya mungkin gitu. Jadi gua ulangin ya. Di sini kita punya class book dan kita punya constructor, dan konstruktor tersebut punya parameter nama, ISBN, author, publisher, genre, di mana ini adalah atribut-atribut yang wajib kita isi. Setelah itu atribut tersebut akan dimasukkan ke private variable, yaitu name, ISBN, author, publisher, genre
Ya, itu. Dengan ditandai 2 underscore ini ya. Setelah itu ada availability. Availability itu kenapa nggak kita masukin ke parameter? Karena dia kalau kita buat buku, logikanya dia sudah harusnya tersedia. Nggak mungkin kita naruh buku terus tiba-tiba hilang gitu karena dipinjem. Nah, gitu. Terus ini adalah metodenya ya. Metode ke bawah itu metode semua. Dan metodenya itu ada getter. Di sini getter. Jadi getter itu adalah sebuah fungsi untuk mengambil variabel yang private. Jadi kita menggunakan getter. Terus untuk boolean itu lebih baiknya menggunakan is. Terus ada metode untuk meminjam buku. Kita pertama cek apakah buku tersedia. Kalau tersedia kita pinjam bukunya dan set bukunya itu tidak tersedia. Kalau nggak tersedia maka kita keluarin perintah bahwa bukunya itu sedang dipinjam. Nah, sekarang kita buat fungsi atau metode untuk checkout. Checkout ini mengembalikan buku. Mengembalikan buku, kita lakukan pengecekan apakah buku itu sedang dipinjam. Caranya menggunakan ini. Jika not available, maka kita kembalikan bukunya. Nah, berhasil mengembalikan buku. Lalu kita set bukunya itu jadi tersedia. Karena kita udah ngembaliin, otomatis bukunya itu boleh dipinjam oleh siapapun. Lalu ada else. Else ini jika bukunya tidak dipinjam oleh siapapun. Kita print buku namanya tidak sedang dipinjam. Oke, sekarang kita masuk ke main logiknya ya. Coba deh. Misal kita pengen buat buku A sama buku B. Jadi book ini kita buat sejarah Indonesia. ISBN-nya ngasal aja. Terus autornya misal Aziz. Nah, terus publishernya itu Erlangga. Terus genre-nya itu education ya. History deh, history. Nah, sekarang kita bakalan manggil si ininya. Nama, ISBN, author, publisher sama genre-nya. Caranya print pakai F lagi aja. Pertama kita bakalan buku A dot get name. Terus terus spasi buku A dot get ISBN terus kita keluarin buku A dot get autornya itu kurung, terus buku A dot get publishernya itu kurung, terus buku A dot get genre itu kurung. Nah yang ini kita tinggal ini tinggal kita copy. Ini untuk ngeprint yang B ya, dengan cara ini caranya pakai device code ya. Kalian blok buku A nya, buku A, pencet Ctrl D 1 2 3 4 ya kan. Nah terus kalian tinggal klik kanan, arah panah kanan, hapus, ketik B. Nah seperti itu. Sekarang kita run, apakah berhasil? Oh sorry ya guys, ternyata lupa di sini ya. Kita lupa namanya. Nah kurungnya jangan lupa tuh. Waduh, mana? Nah, coba cus. Nah, jadi ya. Untuk print yang bagus itu kalian adaptasi atau kembangin sendiri. Ya, mungkin itu untuk latihan pertama.
Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Thank you.